pencinta sejarah, perkenalkan nama aku Mai Laila Aina Rohma dengan nomor absen 19. Tahukah kalian, sebuah bangsa yang telah memproklamasikan kemerdekaannya, namun masih ada sebagian tanah yang belum bebas. Sebuah wilayah luas yang di ujung timur Nusantara, kaya, indah, namun masih di bawah penjajahan. Dari diplomasi di meja perundingan hingga deru pesawat tempur di atas langit Papua. Inilah babak terakhir perjuangan bangsa untuk benar-benar merdeka dari Sabang sampai Merauke. Proses integrasi Irian Jaya merupakan sejarah yang panjang. Proses ini berlangsung tidak kurang dari 14 tahun berawal dari konferensi meja bundar di tahun 1949 hingga tahun 1963. Pembebasan Irian Barat merupakan salah satu isu kedaulatan terbesar pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Konflik ini muncul ketika Belanda enggan untuk menyerahkan Irian Barat ke dalam bagian negara kesatuan Republik Indonesia dan memilih untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai negara boneka. Konflik perebutan wilayah ini menguras banyak energi tokoh-tokoh Republik Indonesia untuk tetap menjaga kesatuan wilayahnya untuk mempertahankan Irian Barat. Tokoh bangsa berjuang melalui berbagai jalur, mulai dari diplomasi hingga militer. Pada awalnya, Irian Barat merupakan wilayah jajahan Belanda dan bagian dari kesatuan pulau-pulau lain di Indonesia dalam Hindia Belanda. Namun saat penyerahan kemerdekaan kepada Republik Indonesia, Irian Barat belum disertakan di dalamnya. Hal ini menyebabkan kepemilikan wilayah itu menjadi permasalahan antara Republik Indonesia dan Belanda. Sehingga muncullah upaya pembebasan Irian Barat dari tahun 1945 sampai dengan 1963. Dalam sidang BPUPKI ditegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia mencakup seluruh wilayah bekas Hindia Belanda yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, ketika Indonesia merdeka, maka Irian Barat sudah seharusnya ikut merdeka. Namun, Belanda enggan mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi justru melakukan agresi ke negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga berkobarlah perang kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan tahun 1949. Akibat perjuangan Indonesia dan dukungan Forum Internasional Belanda, akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia melalui konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949. Akan tetapi, dalam penyerahan kedaulatan tersebut, Irian Barat belum disertakan dan baru akan dirundingkan 1 tahun kemudian. Satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, perundingan mengenai status Irian Barat tidak menemui titik terang. Dalam Arsip Nasional Republik Indonesia, dalam publikasi berjudul Quid Arsip Perjuangan Pembebasan Irian Barat 1949 sampai dengan 1969, mencatatkan 2 pertemuan telah digelar di Jakarta pada bulan Maret 1950 dan di Den Haag pada bulan Desember 1950. 2 pertemuan itu bertujuan mengumpulkan fakta mengenai Irian Barat, kemudian akan dilaporkan ke Uni Indonesia Belanda. Namun dunia pihak menyerahkan 2 laporan berbeda sehingga upaya itu menemui jalan buntu. Alhasil, Indonesia menempuh jalur konfrontasi politik dan ekonomi. Di antaranya memutus hubungan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 15 Februari 1956, membatalkan persetujuan KMB secara sepihak pada tanggal 27 Maret 1956. Indonesia juga menasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda, mulai dari maskapai penerbangan, pelayaran, bank, pabrik gula, hingga perusahaan gas. Setidaknya ada sekitar 700 perusahaan Belanda atau campuran modal Belanda Indonesia yang dimaksud organisasi oleh pemerintah Indonesia dengan total nilai mencapai 1.500 juta dolar Amerika Serikat
Aksi Indonesia pun dibalas dengan penguatan militer Belanda di Irian Barat, salah satunya dengan pengiriman kapal induk Karel Doorman ke perairan Indonesia di wilayah timur. Dalam bukunya Sejarah Operasi Pembebasan Irian Barat 1979 mencatat, pengiriman kapal induk itu pun menambah ketegangan hubungan diplomatik Indonesia dan Belanda. Puncaknya, Indonesia pun memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960. Setelah putusnya hubungan diplomatik itu, Soekarno sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kian kejar mempersiapkan pasukan perang dan menyusun operasi militer untuk mengusir imperialisme Belanda di Irian Barat. Pemerintah Indonesia pada tahun 1961 mengirimkan sejumlah anak muda dari berbagai daerah di Papua yang pro NKRI ke Irian Barat. Langkah itu merupakan balasan atas aksi Belanda yang mengusir kelompok masyarakat pro NKRI serta mendatangkan warga anti-Indonesia ke Irian Barat. Sepanjang tahun 1950 sampai dengan tahun 60, selama periode itu Belanda mengerahkan sekitar 10.000 polisi di Irian Barat untuk menghalang-halangi warga setempat atau masyarakat di pulau sekitar yang pro NKRI. Untuk datang ke Irian Barat, Belanda juga menyiapkan armada lautnya seperti kapal induk Karel Doorman, 2 buah kapal perusak, dan 2 buah kapal selam di Laut Karibia. Indonesia membalas aksi Belanda dengan melakukan kunjungan ke sejumlah negara sahabat dan meminta dukungan dari komunitas internasional. Menteri Keamanan Nasional Jenderal Ahana Shushen, misalnya, di tahun 1960 melawan ke Uni Soviet, kemudian menandatangani Perjanjian Pembelaan Senjata Uni Soviet. Saat itu, setuju senjata dibeli dengan kredit jangka panjang, sehingga tidak terlalu memberatkan lagi perekonomian Indonesia. Dari Uni Soviet, Indonesia tidak hanya mendapatkan senjata berat, namun sumber konsumsi para teknisi dari Uni Soviet. Tim logistik juga menyiapkan mesin dan alat konstruksi buatan Inggris serta tangki-tangki terapung untuk mengisi bahan bakar buatan Jerman. Penggalangan kekuatan fisik militer berlangsung terus-menerus hingga pada ulang tahun ke-16 Proklamasi 17 Agustus 1961. Republik Indonesia kuat dalam konfrontasi dengan Belanda di segala bidang Indonesia. Pada penghujung tahun 1961, membentuk Komando Tertinggi Pembebasan Irian Barat, Koti, dan Soekarno sebagai Panglima Tertinggi juga mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora, yakni gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kolonial kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia, serta bersiap untuk memobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Ketegangan antara Indonesia dan Belanda memasuki babak baru setelah Belanda menyerang 3 kapal Indonesia di Laut Arafuru. Dalam pertempuran itu, Komodo Rio Sudarso bersama seluruh awak kapalnya gugur setelah memutuskan menjadikan kapal komando KRI Macan Tutul sebagai sasaran tembak 2 kapal perusak Belanda yang diduga adalah HRMS Ultras dan Evertonius Sudarso. Berbuat demikian agar KRI Macan Kumbang dan KRI Harimau yang saat itu tengah berpatroli bersama KRI Macan Tutul di Laut Arum punya kesempatan melepaskan diri dari serangan Angkatan Laut Belanda. Gugurnya awak KRI Macan Tutul di Laut Arum pun meneguhkan niat Indonesia mempercepat operasi militer di Irian Barat. Soekarno memerintahkan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang dipimpin oleh Brigjen Soeharto selaku Panglima Komando Mandala untuk menjalankan 3 tahapan operasi militer, yaitu penyusupan serangan terbuka dan konsolidasi atau menegakkan kekuasaan secara penuh di Irian Barat. Namun sebelum pertempuran itu pecah, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy menunjuk Jaksa Agung Robert F. Kennedy untuk mempertemukan 2 pihak. Rencana untuk berunding itu juga dimotori oleh diplomat Amerika Serikat Edward Bunker. Buah dari rencana itu adalah tersenggelaranya perundingan di New York yang menghasilkan persetujuan New York.
Pada tanggal 15 Agustus 1962, persetujuan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memerintahkan Belanda menyerahkan pemerintahan di Irian Barat kepada penguasa sementara PBB, otoritas eksekutif. Sementara PBB UNTEA pada tanggal 1 Oktober 1962, kemudian UNTEA secara resmi mengembalikan kedaulatan Indonesia di Irian Barat ke pemerintahan Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Syaratnya saat itu Indonesia harus mengadakan referendum atau penentuan pendapat rakyat PEPERA sebelum akhir 1969. PEPERA kemudian berlangsung pada tanggal 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir pada tanggal 4 Agustus 1969 di Jayapura. Hasilnya saat itu Irian Barat tetap jadi bagian dari Indonesia. Pemerintahan Indonesia pun melaporkan hasil PEPERA pada sidang umum ke-24 PBB dan seluruh hasilnya diterima dalam sidang umum PBB pada tanggal 19 November 1969. Setelah rangkaian peristiwa itu, pemerintah Indonesia kemudian menetapkan 1 Mei 1963 sebagai hari peringatan pembebasan Irian Barat guna mengingat kembali pengorbanan para patriot yang gugur, serta untuk meneguhkan sikap bahwa Papua dan Papua Barat sampai kapanpun akan selalu tergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.